got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rengganis Insani dengan NIM 11202011096, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6B. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya dari kelompok 10 akan mereview sebuah buku untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Leadership dan Manajemen Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Rudi Ahmad Suryadi, MAG. Buku yang saya akan review yaitu buku Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan, bab 10 mengenai penghargaan atau reward. Baik, untuk yang pertama kita langsung saja ke pengertian sistem reward. Menurut bahasa, kata sistem dapat diartikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Pada hakikatnya, sistem mengandung unsur keterikatan dari bagian-bagian yang berjalan secara teratur. Maka, reward sebagai sebuah sistem dapat dipandang sebagai unsur pemberian atau penerapan reward dengan segala bentuk atau bagiannya. Dalam dunia pendidikan modern seperti saat ini, sebenarnya sistem reward merupakan istilah luas yang berkaitan dengan imbalan-imbalan finansial atau financial reward yang diterima oleh staf melalui hubungan kepegawaian mereka dengan lembaga perguruan tinggi. Sebenarnya, penerapan sistem reward merupakan suatu teknik untuk memotivasi staf dalam meningkatkan prestasinya atau bekerjanya. Motivasi yang ada pada diri seorang staf merupakan kekuatan pendorong yang akan mewujudkan suatu perilaku guna mencapai tujuan kepuasan dirinya sendiri. Untuk selanjutnya yaitu kaitan sistem reward dengan volume, kualitas, dan besar kecilnya tanggung jawab kerja. Yang pertama yaitu volume kerja. Volume kerja yang dimaksud di sini yaitu agar staf mampu memberikan kontribusi yang cukup, yang berarti bagi pemenuhan kewajiban-kewajibannya terhadap lembaga perguruan tinggi. Yang kedua yaitu kualitas kerja. Kualitas kerja yang dimaksud di sini yaitu agar staf mampu memberikan kontribusi secara lebih profesional. Dan yang ketiga yaitu besar kecilnya tanggung jawab. Nah, kalau besar kecilnya tanggung jawab di sini yang dimaksud adalah agar staf memiliki tanggung jawab yang besar diimbali dengan reward yang cukup memadai dibandingkan dengan staf yang tidak memiliki tanggung jawab sama sekali. Nah, sebenarnya ada beberapa terminologi atau istilah yang dapat digunakan atau menjadi bagian dari reward ini, yaitu gaji, insentif, tunjangan, dan fasilitas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan materinya oleh teman saya. Baik, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Perkenalkan, saya Nur Alim Abdul Ghani, mahasiswa semester 6 Prodi PAI STAI Al-Azhari Cianjur. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang konsep sistem reward dan kinerja staf. Nah, berbicara tentang kinerja, arti dari kinerja ini dapat kita tinjau dari segi bahasa atau etimologi dan dapat juga kita tinjau dari segi istilah atau terminologi. Nah, menurut bahasa, sebagaimana disebutkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kinerja ini berarti sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja. Sedangkan menurut istilah bahasa Inggris, kinerja disebut dengan performance, yang berarti prestasi atau sesuatu yang dicapai. Maka ketika performance ini diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maka performance memiliki arti kinerja. Sedangkan menurut terminologi atau menurut istilah, beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang kinerja ini. Seperti Fromm, sebagaimana dikutip oleh Hoy dan Witzel di dalam bukunya, memberikan pandangan bahwa yang dimaksud dengan kinerja ialah fungsi kecakapan dan motivasi kecakapan staf. Seperti seorang dosen dalam bekerja di lembaga pendidikan, maka prestasi dosen tersebut
kemampuan kerja dosen tersebut dapat kita sebut dengan kinerja. Nah, lalu yang kedua, Griffin juga memberikan pendapatnya tentang kinerja ini. Beliau berpendapat bahwa kinerja adalah konsep yang luas yang didefinisikan sebagai keseluruhan perilaku yang terkait dengan pekerjaan yang dilaksanakan oleh seorang karyawan. Nah, maka dari konsep Griffin ini dapat kita pahami bahwa kinerja ini memiliki arti yang luas. Sebagaimana apabila kita kasih contoh, seorang staf yang bernama Asep dan seorang staf yang bernama Iden. Nah, yang pertama, seorang staf yang bernama Asep, ia bekerja dengan rajin dan giat, akan tetapi untuk dirinya sendiri dan cenderung tidak memikirkan orang lain. Dirinya datang ke lembaga pendidikan dengan rajin, jarang absen, jarang bolos, lalu pulang tepat waktu, datang tepat waktu, akan tetapi tidak mempunyai pengaruh terhadap staf-staf yang lain. Nah, lalu seorang pekerja yang kedua yang bernama Iden, memang dalam segi performa, dalam segi kinerja, ia tidak terlalu menonjol. Akan tetapi ia senantiasa memberikan dorongan, memberikan motivasi terhadap pekerja-pekerja yang lain, sehingga banyak sekali pekerja-pekerja yang termotivasi oleh beliau. Nah, maka dapat kita simpulkan menurut Griffin ini, pekerja kedua lebih baik daripada pekerja yang pertama. Karena pekerja yang kedua memberikan feedback yang lebih, memberikan keuntungan yang lebih bagi lembaga pendidikan dibandingkan pekerja yang pertama. Nah, lalu bagaimana kaitan sistem reward ini dengan disiplin kerja? Sebagaimana kita ketahui bahwa bentuk reward atau penghargaan itu dapat berupa insentif, tunjangan, dan fasilitas. Nah, bentuk reward ini dapat menunjang dan menjadi suatu motivasi bagi disiplin kerja. Sebagaimana kita ketahui, ketika insentif rendah, tunjangan tidak ada, fasilitas yang diadakan oleh suatu instansi atau lembaga pendidikan kurang, maka akan mempengaruhi terhadap disiplin kerja. Ketika kita melakukan riset atas kecemasan yang ada oleh guru-guru yang ada di Indonesia ini karena insentifnya rendah. Dikarenakan mengapa? Yang mengakibatkan para guru tidak semangat dalam bekerja, banyak absen, banyak kegiatan-kegiatan di luar, tidak fokus dalam bekerja, sering terlambat, bahkan sering pulang lebih awal. Itu dikarenakan fasilitas, insentif, tunjangan, atau reward-reward yang lainnya itu tidak memadai dan tidak menjadi motivasi. Sedangkan sistem reward ini dapat menjadi motivasi bagi disiplin kerja staf. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa teori yang digunakan yang membahas tentang masalah kaitan reward dengan motivasi kerja ialah teori Lawler, yaitu teori penghargaan. Seseorang akan diberikan penghargaan, akan diberikan reward yang lebih ketika bekerja dengan baik.